kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsunya sendiri, sehingga menyangka hidup itu banyak. Itulah syirik, itulah mensekutukan Allah dengan makhluk. Akhirnya terjadilah sanad-sanad ini bin ini bin ini bin ini sampai kepada jasadnya Kanjeng Nabi Muhammad. Selama ini kan yang dibangga-banggakan, selama ini kan yang dimulia-muliakan hanyalah badan manusianya. Kira-kira bila manusia membangga-banggakan dirinya, kira-kira bila manusia memulia-muliakan dirinya, kira-kira kenal Allah? Anda jawab sendiri. Jangankan membangga-banggakan dirinya dengan sanad-sanadnya, jangankan memulia-muliakan dirinya dengan sanad-sanadnya, ada sebijil darah kesombongan di dalam hati kita, maka jauh dari Allah. Silakan Anda timbang-timbang sendiri, Anda hayati sendiri. Jadi bagaimanakah agar sanad kita sambung langsung kepada hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagaimana caranya sanad kita sambung kepada hidup yang ada pada Nabi Isa Al-Masih? Jadi bagaimana cara nyambung sanad hidup dengan hidup yang ada pada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Adam? Ya samakan frekuensinya. Tuhannya mereka para nabi itu siapa? Tuhannya para nabi dan rasul, Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah La ilaha illallah. Ketika sudah tiada diri Muhammadnya, ketika sudah tiada diri Nabi Isanya, ketika sudah tiada diri Nabi Dawudnya, ketika sudah tiada diri Nabi Musanya, ketika sudah tiada diri Nabi Ibrahimnya di hatinya, kecuali hanyalah wujudnya Allah, itulah Tuhannya para nabi dan para rasul, serta Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak memandang, di sini tidak membangga-banggakan jasad-jasadnya, tapi yang disampaikan atau yang dikupas di sini babakan hatinya. Karena iman Islam, karena beragama dan bertuhan itu bukan babakan syariat, bukan babakan badan-badania, bukan babakan sanad-sanadnya raga ini. Akan tetapi sanad-sanadnya, ceritanya uripe Allah yang menghidupi badan-badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa Al-Masih, sewaktu hidupnya pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku,
Jangan kau mulia-muliakan aku, sudah jelas di sini. Jangan mendewa-dewakan badan-badannya para nabi. Jangan memulia-muliakan badannya para nabi dan rasul. Katanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa Al-Masih, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu semua. Akan tetapi aku diutus menyampaikan wahyu dari Tuhanku, menyampaikan kabar dari Tuhanku. Itu bedanya. Manusianya ya sama. Jangan engkau mendewa-dewakan aku. Berarti di sini kan jangan mensanat-sanatkan, memulia-muliakan, membangga-banggakan badan-badan ini, bin ini, bin ini, bin ini. Sebenarnya kan demikian. Akan tetapi apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Akan tetapi apa kata Nabi Isa? Dewakanlah, pertuhankanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya? Pertuhankanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Inilah sanadnya Kanjeng Nabi Muhammad langsung kepada uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah jawaban tentang babagan sanad-sanad. Bisa Anda aplikasikan sendiri dari mana sanadnya. Kemudian pertanyaan yang pertama itu jawaban pertanyaan yang kedua tentang dari mana sanadnya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimanakah cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya, bila diri kita Abdul Halim masih wujud menjadi manusia, masih hidup menjadi manusia, masih merasa berkuasa atas sebagai manusia, bagaimana bisa mengaplikasikannya? Sementara Abdul Halimnya masih menjadi Tuhan, daripada dituhani oleh Tuhan yang telah menciptakannya, yang selamanya tak bisa beraplikasi kecuali mengaplikasikan sanad-sanadnya hawa nafsu Abdul Halim sendiri selama ini. Jadi cara pengaplikasiannya ya kita belajar berperang dan berperang melawan diri sampai endingnya ketemu dengan akhir zaman, dengan hari akhir, sampai kiamatnya dirimu, sampai kau tinggalkan harta-hartamu, sampai kau tinggalkan harga-harga dirimu, sampai kau tinggalkan cinta-cintamu yang selain Allah selama ini, sampai kau tinggalkan jasad-jasadmu, sampai kau tinggalkan hidup-hidupmu. Maka setelah kematianmu datang di saat lagu zuhudmu, maka itulah yang dikatakan hari akhir, hari kiamat. Bagi siapa? Bagi tiap-tiap diri manusia yang sudah sampai kepada kematiannya. Jadi yang dimaksud iman kepada hari kiamat itu bukan iman dengan hari kiamat yang tidak ada selama ini, belum terjadi. Jangan salah kaprah, jangan salah sangka. Itulah yang membuat manusia terbelenggu terus dengan hawa nafsunya, karena hanya memandang, hanya membangga-banggakan yang luar saja. Sedangkan kiamat yang di luar itu bukan urusan manusia,
Kanjeng Nabi Muhammad saja ketika suatu saat berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, ada malaikat Jibril yang menyerupai manusia langsung datang duduk di depan Nabi dan melekatkan lututnya kepada lututnya Nabi Muhammad seraya bertanya, Muhammad, aku bertanya, kapan datangnya hari kiamat itu? Kemudian Nabi Muhammad terdiam sejenak. Akhirnya ada jawabannya, kiamat itu hanyalah urusan Tuhanku. Kiamat yang di luar itu maknanya. Jadi kiamat yang kita sangka-sangka selama ini, hancurnya langit dan bumi, hancurnya gunung-gunung, tumpahnya lautan, itu jangan kita pedulikan kapan datangnya. Karena itu bukan urusan manusia, itu urusannya Allah. Jika iman kepada hari kiamat itu yang dipegang, maknanya iman kepada hari kiamat itu yang kiamat yang di luar itu yang harus disaksikan, maka tentunya ya tidak ada para nabi, maka tentunya tidak ada para rasul, maka tentunya tidak ada para aulia bila kiamatnya belum datang. Kenapa? Karena belum menyaksikan, karena belum mengalami kiamat itu sendiri. Coba Anda hayati. Oh, jadi kiamat-kiamat yang dimaksud Allah, iman kepada hari kiamat maknanya apa? Iman kepada bahwa dirimu itu sebenarnya mati. Iman kepada hari akhir itu sebenarnya diri kita ini sebenarnya tak wujud, tak hidup, tak nyata, tak kuasa. Itu maknanya kiamat. Beriman kepada bahwa dirimu itulah yang gaib, yang wujud hanya Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang mukmin itu adalah orang yang percaya bahwa sebenarnya dirinya itu gaib. Masa Allah itu gaib? Masa diri kita ini wujud? Berarti bila diri kita ini yang wujud, berarti selama ini kita belum masuk Islam, karena akidahnya bukan akidah agama Islam.